Bangka Belitung kalau misalkan nanti Mas sumber daya alamnya habis, terus masyarakat piye nek ndak ada sekolah itu? Itu jadi Bangka Belitung kan 9 tahun berturut-turut jadi daerah sekolah putus sekolah tertinggi Indonesia. Tapi di satu sisi alamnya, namanya alam kan terbatas, limit gitu. Iya. Walaupun orang yang nambang timah tuh bilangnya enggak ini masih banyak, tapi kalau dibilang tuh sebenarnya dikit udah ada. Timah kan ditarik terus. Karena kan Bangka Belitung kan Indonesia kan penghasil timah terbesar kedua di dunia. Sumbernya semua dari Bangka Belitung. Sama Kepri itu sedikit doang di Pulau Dabo Singkep. Jadi semua orang tuh nambang timah di situ, Pak. Itu penambangan rakyat apa dari? Nah, sebenarnya yang nampung itu PT Timah yang resminya, tapi kita bilangnya itu ada TI, timah ilegal. Jadi semua masyarakat tuh berpartisipasi dalam tambang. Kalau perusahaan Cina banyak sana? Gak ada perusahaan Cina di situ. Di situ orang Bangka Chinese-nya banyak. Oh. Emang Chinese tuh pribumi di Bangka. Jadi tahun 1700-an itu orang Chinese dari Vietnam itu dikirim ke Bangka buat jadi teknisi tambang sama Belanda. Oh, karena gitu. dinilai lebih cekatan, terus penguasaan teknis terhadap alat-alat industri itu lebih kuat. Gitu. Dikirimlah orang Vietnam ke situ, akhirnya beranak pinak. Jadilah terus, dia pribumi di Bangka Belitung. Oh, jadi sudah mungkin zaman VOC ya. Betul itu. Jadi sudah seperti apa penduduk asli sana ya. Asli. Jadi mereka tuh pribumi. Di situ orang Bangka tuh dibilang ada slogannya Monghen Chotje apa ya? Jadi bahasa Chinese itu orang Muslim, orang Melayu, orang Cina sama saja. Oh, enggak ada. Yang penting Bhinneka Tunggal Ika. Iya itu. Kata saya di Bangka itu slogannya. Tapi penduduk aslinya sebetulnya sukunya apa tuh? Melayu. Saya penduduk asli gitu kayak. Oh. Gimana nanti kan mereka bakal berada satu titik tuh. Alamnya semakin rusak, sumber daya makin menipis, yang sekolah pada tidak mau. Jadi akhirnya lapangan kerja tidak terbuka, karena kan sekolah kan memperbesar pengawasan. Ya kan nggak bilang memperbesar kemungkinan berhasil, tapi dia wawasannya pasti tambah luas lah. Koneksi, setidaknya menjaring keluar-luar kota juga, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, terhadap hukum yang lain-lain. Jadi kan mau bikin bisnis kan ada legal. Mas, juga. Yang ditambang itu tanahnya milik siapa itu, Bang? Itu biasanya tanah ilegal. Jadi satu kampung itu punya tanah, kadang dihajar itu. Oh, pokoknya milik masyarakat adat. Ada yang begitu, nggak ada masyarakat adat kita nggak kayak di Papua mungkin atau Baduy gitu, nggak ada orang. Di situ semua orang kayak orang kampung aja, kayak nggak ada masyarakat adat gitu. Pokoknya bebas eksploitasi lahan. Itu nanti ada lobby lah Pak, ada pemerintah daerah situ kan. Ini mau tanah, misalnya ada tanah apa ya, tanah pengelolaan punya kampung atau punya orang kan, misalnya ini tanah gua nih dijual murah misalnya. Nanti bor aja tapi hasilnya bagi-bagi nih nanti. Jadi sifatnya bagi itu yang punya tanah sama yang punya alat sama yang ini. Biasanya yang ngebor itu buruh bilangnya, itu digaji. Yang punya alat udah lagi tuh nanti. Mas, kalau timah itu jualnya per kilo atau per gram atau? Itu per kilo. Per kilo. Jadi harganya emang per kilo. Per kilonya berapa Mas? Sekitar berapa? Per kilonya itu setahu saya, itu belum tahu. Beda-beda harga. Setahu saya dulu sebotol itu 150.000 tuh saya SD. Makanya anak kecil tuh bisa segitu. Jadi kayak kalau di situ pengangguran tuh jarang banget. Pengemis kayak kita lihat bakal jarang di Bangka Belitung tuh. Semua orang ekonominya sama sih tuh kemampuannya. Makanya kalau kita datang kampung-kampung tuh masjid gede-gede, jalan tuh mulus banget. Kayak nggak ada ini di situ tuh. Cuma kita lihat 10 sampai 20 tahun lagi mungkin orang mau gali timah tuh bunuhan mungkin masyarakat situ. Iya rebutan karena timah makin sedikit. Lapangan kerja segitu-gitu aja, masyarakat tambah banyak. Terus Mas, yang anak-anak enggak sekolah, putus sekolah banyak ya sana? Wah, banyak banget, Pak. Kayak saya dari SD, saya satu SD tuh 30 orang. Yang kuliah tuh paling ada cuma 11 sekarang. Lulus sampai SMA tuh paling ada 13, sisanya dari SD tuh udah selesai. Sekolahnya udah enggak sekolah lagi itu, paling di kota itu. Terus nanti kedepannya baru kerasa mungkin ya Mas? Baru kerasa itu. Jadi kayak itu nanti baru kerasa, baru melek nanti. Iya. Gitu. Kayak sekarang ya nanti lah orang Indonesia kan gitu. Pas sudah meledak baru nanti. Dibilangin susah juga gimana. Masih kenapa di UGM ngambil jurusan FEB Mas? Sastra ya.
Oh, sastra. Saya sastra di FIB itu. Oh. Sastra, karena emang konsentrasi di situ. Ah. Cuma kan nanti kalau seandainya S2 nanti diperlukan misalnya ngambil ke teknik lingkungan atau itu bisa juga kan nanti. Oh, iya, iya. Kebijakan nanti kita. Cuman sejauh ini minatnya masih di situ sih. Iya, iya. Kita coba-coba. Kalau orang tua apa Mas? TNI Polri atau ASN atau Ibu wira ASN. swasta? ASN. Bapak saya ASN juga di pajak, ibu ASN imigrasi dulu. Oh. Lulusan SMA. Dulu kan masih bisa tahun dulu. Sana mayoritas Muslim ya Mas? Di sana mayoritas Muslim, cuman Chinese banyak banget di situ. Oh. Chinese. Dari Vietnam itu asalnya Iya, ya? ada yang dari Cina juga, ada yang dari Cinanya ada gitu. Ya, dari Beijing gitu ada. Tapi itu udah lalu Mas. Sampai orang situ tuh punya bahasa Bangka Chinese sendiri gitu. Mereka ngomong bahasa Bangka tapi aksennya apa logatnya logat Chinese. Emang ada pribumi di situ. Kayak orang-orang kerja angkringan gitu orang Cina di Bangka tuh. Jadi orang-orang tukang parkir, kuli bangunan tuh orang Cina. Oh, Udah, gitu. jadi mereka bukan, kalau di Pulau Jawa ini orang Chinese kan first citizen, masyarakat tingkat 1. Kayak orang kaya bisa mengakses hukum. Di situ mah enggak kayak kita. Jadi misalnya orang Melayu, orang Jawa, orang Jawa punya toko misalnya. Kayak masyarakat biasa ya. Kayak saya ngeliat orang Cina ini bikin kopi di kantor. Jadi kerja di kantor lurah bikin kopi orang Cina. Bener-bener kayak di Cinanya langsung gitu. Enggak kayak waktu saya ke Jakarta lu ngeliat kok kayak keren bener lu semua di sini kayaknya. Di situ sih di rumah saya orang Cina tuh enggak begitu, kayak orang Cina kerja kayak pribumi, dia kayak kuli bangunan, aku memang kok bisa benerin saya enggak, dia naik entar lihat dulu bengkel gitu, terus kayak ya semua begitu. Bosnya orang Jawa, Iya, orang jadi Bangka. misalnya orang Melayu punya toko sembako, yang jaga orang Cina kasirnya. Ya begitu, yang naikin barang gitu kayak orang Cina. Pribumi di situ. Dia bukan kayak di Jakarta sini kayak pendatang Brasil nih masuk majalah, nggak begitu di situ mah. Dia gagal-gagal ya kalau ngendep di situ ya. Iya. Brasil ke Jakarta semua ke Solo. Mungkin yang berhasil larinya ke Jawa ya Mas? Betul, itu banyak itu. Mungkin itu juga dulu kan kerajaan Sriwijaya, jadi banyak dampak juga dari. Oh iya. Mungkin ada banyak sumber lah gimana Chinese bisa masuk tuh. Salah satunya yang saya tahu tuh yang paling kuat dari Timah dulu, teknisi Timah. Oh, jadi awalnya dulu mungkin teknisi Timah yang bawa VOC itu ke Bangka itu Iya. orang VOC Belanda. Contohnya Ahok aja udah bisa naik bupati. Artinya kan pemilih di situ udah memandang Ahok nih bukan lagi ras, kayak orang Chinese nggak peduli ya itu mah sama aja gitu kayak bagus atau nggak bagus itu aja pertanyaannya, bukan Cina atau Melayu di situ kayak. Sudah tidak ada istilah ras ini Nggak pokoknya Bangka Belitung Iya, gitu. Ahok kan pertama kali di situ naik ya. Artinya kan itu kan pertama kali Juga kan. terus DPR juga Chinese di situ. Setahu gue Rudianto Chen namanya. Orang Chinese juga. Jadi kayak sama aja di situ. Yang penting jiwanya nasionalisme tau. Iya, itu kalau nasionalis atau enggak tuh itu saya nggak tahu tuh. Itu masing-masing lagi. Cuma setahu saya kalau di Bangka Belitung tuh kuat kedaerahannya orang-orang itu. Walaupun sukunya Chinese tapi tetap memiliki rasa memiliki lah. sama Saya daerahnya Bangka, ya. saya orang Bangka ini gitu. Kalau saya nggak tahu, pun udah mati ini. Aman. Ya, makasih ya Mas pencerahannya ya. Saya